Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Rahasia Kehidupan. Ada hal penting yang kita harus pahami, yaitu Allah tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Allah tidak berubah. Allah dalam perjanjian lama yang kita kenal sebagai Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, dengan Allah perjanjian baru yang kita panggil ya Aba ya Bapa, itu sama. Kalau ada kesan atau pesan seakan-akan dalam perjanjian baru Allah berubah, itu tidak benar. Tetapi memang pemahaman salah itu sudah terjadi sejak abad kedua, dan itu akibat dari filosofi Yunani, di mana mereka mengenal Allah yang baik dan Allah yang jahat. Sehingga bagi orang Kristen yang telah tersesat pikirannya, Allah dalam perjanjian lama dipandang sebagai Allah yang kurang baik, dipandang sebagai Allah pekerja yang martabatnya rendah. Sebaliknya, Allah perjanjian baru adalah Allah yang baik, yang bisa dipandang lebih tinggi. Itu pemahaman yang salah. Yang benar, Allah perjanjian lama juga Allah perjanjian baru. Allah yang sama, yang hakikat dan sifatnya tidak berubah. Maka jangan sampai tertipu oleh kuasa gelap. Sekarang saya ajak kita memeriksa apa yang tertulis dalam 2 Samuel 22 ayat 21 sampai 29. Demikian: Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikut jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. Sebab segala hukumnya kuperhatikan, dan dari ketetapannya aku tidak menyimpang. Aku berlaku tidak bercela kepadanya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di depan matanya. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Bangsa yang tertindas engkau selamatkan, tetapi matamu melawan orang-orang yang tinggi hati, supaya mereka kau rendahkan. Karena engkaulah pelitaku, ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku. Saudara, dari ayat yang kita baca di atas, kita jadi mengerti konsekuensi ketika kita berurusan dengan Allah, yaitu bahwa Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Dikatakan demikian, itu resiko yang tidak bisa dihindari, karena kita diciptakan oleh Dia. Maka jangan sampai melawan Tuhan. Jangan bersikap tidak patut kepadanya. Ini konsekuensinya. Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di depan matanya. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang suci, engkau berlaku suci. Terhadap orang yang bengkok, perhatikan, engkau berlaku belat-belit. Ini kebenaran yang mestinya menggetarkan kita.
Sekali lagi saya ingatkan, jangan melawan Tuhan. Sebab Tuhan membalas kepada kita sesuai dengan kebenaran kita. Allah tidak berubah, saudara, dan ini harus kita pahami betul. Mungkin ada yang mencoba mendebat atau berargumen. Firman Tuhan di Perjanjian Baru bukankah mengatakan, walaupun kita tidak setia, Dia tetap setia. Betul, tapi itu berlaku selama kita masih hidup. Coba kalau sekali kita tidak setia atau kita berbuat dosa, lalu Allah tidak setia, mati kita, habis kita. Maka walaupun kita tidak setia, Dia tetap setia. Tetapi, nah ini penting sekali saudara. Apa itu? Yaitu kalau terus-menerus tidak setia, akhirnya sama artinya kita menyangkal Dia. Maka tentu Dia menyangkal kita juga. Jadi kalau kita sampai akhirnya tidak setia, maka Dia tetap tidak setia juga. Makanya Tuhan sampai berkata, "Aku tidak mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, hai kamu pembuat kejahatan." Mari saudara, kita renungkan kebenaran ini, kita hayati dan kita serap dengan baik. Karena kebenaran ini sangat berharga. Harusnya kita bahagia bisa mendengar dan mengerti akan hal ini. Jangan kita tidak berubah. Orang yang tidak mengerti, tidak mau mengerti, tidak melakukan dan tidak mau berubah, Tuhan tidak mungkin tidak bertindak. Jadi jangan melakukan kesalahan dan hidup dalam kesalahan itu. Bahaya. Hiduplah dengan benar. Orang yang hidup di dalam kebenaran pasti tidak takut sama sekali terhadap kematian. Sebaliknya, malah sangat merindukan kedatangan Tuhan dan perhitungannya di hadapan tahta pengadilan. Dan orang yang hidup dalam kebenaran pasti tidak egois. Dia akan berbuah selama hidup di dunia, membimbing orang supaya jangan orang ikut terbawa di dalam kegelapan. Percayalah, hidup akan dapat kita jalani dengan baik kalau kita mengerti kebenaran dan melakukannya. Dan ini rahasia kebenarannya. Tuhan membalas kita sesuai dengan kebenaran kita. Di ayat 31 dikatakan, Dia bisa menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Maka jangan melawan Tuhan. Apa sulitnya, beratnya, ruginya hidup suci, hidup benar itu? Tidak ada kehidupan yang lebih indah dari hidup dalam kesucian Tuhan. Jangan terganggu dengan apa kata orang terhadap kita. Sebaliknya, malahan jadilah berkat. Yang penting benar-benar kita hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang masa lalunya buruk, jangan ingat lagi, karena itu akan mengintimidasi kita. Tuhan mengampuni, Tuhan melupakan, Tuhan memandang siapa kita hari ini, dan bisa menjadi apa kita nanti. Jadi kalau kita punya dosa hari ini, apapun, akuilah dan bereskan di hadapan Tuhan. Inilah saudara, rahasia kehidupan yang harus kita tahu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.